Kalau saya memperhatikan beliau, mungkin bukan hanya sekali ini, tapi dari beberapa waktu nonton di YouTube, nonton di beberapa media sosial. Kalau pesan Ustadz Felix terhadap Gus Baha ikut pengajian Muhyiddin Jogja ini di Pleret Narukan, Jogja, bagaimana Ustadz? Kalau saya memperhatikan beliau, mungkin bukan hanya sekali ini, tapi dari beberapa waktu nonton di YouTube, nonton di beberapa media sosial. Saya pikir beliau punya angle lain ya dalam membahas satu permasalahan dan cukup unik, dan bisa membesarkan hati orang-orang yang masih mungkin belum bisa terlalu dekat ya, belum bisa terlalu taat dengan Allah. Dan saya pikir ini sangat penting karena pendekatan kultur, pendekatan budaya di Indonesia itu saya pikir mendahului yang lain. Dan Gus Baha memberikan itu bagi kita. Alhamdulillah ketika datang ke sini untuk pertama kalinya, saya bersyukur bisa hadir karena tidak ada yang mengalahkan daripada live show. Terima kasih atas testimoninya. Lau hal yauma kuntum takfurun. Walakot adulalan teman-teman nyesatno topo setan. Nyesatno kum mingkum sanging sira kabeh. Walakot adulan mingkum. Mingkum sangking sira kabeh utawa sangking sebagian sira kabeh. Dibilan, kira kita dibilan ya. Walakot adulan mingkum. Dibilan kira kelompok. Imam Suyuti nilai harokat itu dibilan. Saya terasa mikir mau malah pusing. Jadi Imam Suyuti dari awal itu rada oportunis. Jadi dia tidak diroah yang dianggap dukung makna di beliau ini. Mana harokatnya tapi kita dibilan ya. Jangan sampai kelali. Dibilan itu harokat Indonesia ya, no? Apa orang harokatnya? Nama Gabel. Jadi kita tak pakai mati. Nah aku bisa mulai jadi. Khalfan apa khalfan? Pak apa khalfan? Khalfan apa khalfan? Mana tengah? Kamu ngomong? Kamu ngomong? Pak apa? Wah ini orang minoritas. Saya kufa. Normalnya bener Pak, normalnya. Tapi mayoritasnya kok normalnya bener Pak. Baikku sih tapi baikku kamu kok tapi orang tidak sih. Begini tak terangkan kalau dalam bahasa Arab itu khalfan itu generasi berikutnya. Fafalafa min ba'dihim khalfu waridul kitaba yakhuduna arodo hadal asnas. Jadi fafala pemimpin khalfun adwabus sholat. Jadi khalfun itu satu komunitas yang mengganti komunitas sebelumnya. Mana itu sini apa? Khalfun. Kalau khalfun ya makhluk. Kita tidak tahu. Maksudnya milih khalfan atau milih jelas di bulan maknanya komunitas besar. Kenapa? Komunitas besar. Ini milih apa? Jelas perbedaannya aku, bucak Pak ya, bucak Pak ya. Nama, Pak apa? Pak. Pak ya, kalau semua mana tu pemenang pemilu. Khalfan makhluk, bukan dapat jublan atau sibulan jamu jabilin tak boleh. Fikiratin tidak milbak jublan. Macam macam umumnya wong walakot adalah minkum. Kelompok kafiran yang akeh, setan itu kunane kuno, itu tukang nyesatno. Yang disesatno gak tanggung-tanggung, jumlahnya mayoritas atau akeh. Akeh itu mana nih rasanya, tapi rabu itu orang kudu akeh banget. Akeh mana nih betul nopo, tapi rabu itu mayoritas. Apalam takuno notorano sirokasi utakiduna itu angen-angen sirokasi. Ada watau yang permusuhan setan, dua iblalulan oleh nyesatno setan. Auma utawa kira angen-angen ing perkara hal kang manggon apa masjid ing wong akeh minal aja bisa ing siksa satu minu nam kok iman sira kabeh
Jadi apa kamu tidak bisa mikir nak setan musuhe kowe. Utawa ora mikir nak anu setan itu untuk adat. Satu minggu namun jadi start iman sira kabeh. Wa yuqalu lan tinucapno lagu maring jibilan kasir. Utawa lagu el jibili al kasir. Fil akhirat dan akhirat apa dawuh hadhihi jahannam. Hadhihi utawi iki jahannam mun roko jahannam ala tikang kuntum kang ana sira kabeh tu ajuna iku den ancamno sira kabeh dia di jahannam. Islam lebu sira kabeh ing jahannam al-yauma ing dalem saiki bima sebab perkara kuntum kang ana sira kabeh ku takfuru takwa iku dadi kafir sira kabeh. Dene pun roko jahannam mergo kafir. Mate kafir cara hukume pangeran, nek dikafirno wong ora mesti kafir, tenang wae ora. Kafir cara hukume ya, kafirno wong santai. Ko Nabi Musa yo dikafirno Fir'aun ngene apa? Nabi Musa yo dikafirno Fir'aun wa fa'alta fa'lata kallati fa'alta wa anta minal kafirin. Ini ngomong apa? Fir'aun ngomong ning Musa. Jadi ketika Musa latihan jadi nabi, napa? Latihan jadi nabi itu sing didakwahi dening Fir'aun. Jadi Fir'aun bi alam nurabbika fina walidau walabistafina min umurika. Kowe kok ngaku nabi piye? Wong dhisik kowe tak ora ngaku, tak rumat aku. Wa fa'alta fa'alatakallati fa'alta wa anta minal kafirin. Kok aku anem ngono piye? Kowe kafir tenan. Jadi nek darani kafir berarti kena Nabi Musa. Sing kafirno. Aku ora muni. Jadi darani kafir piye? Kafir goblok tenang ya. Luwes goblok sing darani kowe goblok. Wes ngaji jalalan perang kan. Piro kowe Mustafa suwe ding. Lari. Wah ngaji pertama, Mustafa Berogen berarti sekarang aku belum ngaji jawab. Oh no, Sultan lebih Musa Alim. Apa ben gak sesat ya, sing kawak-kawak dibuang lho. Ganti sing anyar-anyar. Ya jadi punane kuno iku wong tuduh menuduh dadi Firaun nuduh Musa ya kafir. Alam nurabbika fina walida wala bisafina min umurika sinin wa fa'alta fa'alatakallati fa'anta wa anta minal kafirin. Maka secara disiplin ulumul Quran itu begitu. Kok ora tenan ben dadi wong alim. Ketika Quran membahasakan sesuatu itu pakai versi Allah atau pakai versi yang kita paham. Pertanyaannya adalah ya versi yang kita pahami. Versi yang kita pahami adalah ya versi yang dikehendaki Allah. Tapi versi itu tidak berlaku bagi Allah. Misalnya begini. Orang-orang mutakin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ruang tenan awas ya aku yo. Nah, belum kafir. Ya, apa namanya kafir loh, kafir. Jadi luwe gak jelas nih. Ruang ya. Orang mutakin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang iman dengan sesuatu yang tidak terlihat. Termasuk surga dan neraka. Jadi orang iman itu caranya apa? Mengimani surga dan neraka. Yang surga dan neraka itu tidak dilihat manusia, apa tidak dilihat Allah? Ayo jawab. Tidak dilihat manusia, tapi Allah mengistilahkan surga juga ghaib. Berarti ghaib itu Allah membahasakan dengan asumsi yang difahami manusia. Makanya itu jadi perdebatan mufassir. Lalu sampai mana setiap ayat maknanya seperti itu? Nah, kalau orang tahu ngaji ulumul Quran terus dinafsiri Quran agak rusak ini. Malaikat Hamalatul Arsy sendiri itu diistilahkan Allah bukan yusyahidun tapi yu'minun. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Padahal dia Hamalatul Arsy yang di Arab itu cara zahir ada Allah. Tapi berhubung Allah itu layak untuk dimakanin, Allah tidak di tempat dan tidak butuh arat, tidak butuh siapa saja karena Allah itu qiyamuhu binafsihi. Malaikat yang bawa aras pun itu caranya iman ya kayak kita. Mereka iman karena tasdik membenarkan. Orang kok terus roh ngincang pangeran ya orang. Makanya ayatnya bukan yusyahidun tapi apa? Yu'min. Jadi imanku mbek malaikat yo podo-podo yu'minun. Cuma kalau ratau demenan, ratau korupsi, ratau delok keawalan dan pokoknya soleh lah kemudian. Kemudian ratau lah, kalau rano banyak. Tapi tetap Allah istilahnya ku yu'minun. Itu ngendikannya para ulama karena Allah itu tetap gak tersentuh. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Sehingga malaikat Hamalatul Arsy saja diistilahkan alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minun. Ora wa yusyahidun wa yu'minun.
Karena gak mungkin malaikat pun melihat Allah itu tidak mungkin. Karena apa? Allah tetap diamuhu dengan. Jadi wong dore iso ngaji nang kono iku. Enak malaikat sama arsi para pangeran terus sampai delok-delokan. Tidak seperti itu. Cuma Allah punya cara untuk memahamkan kita. Saya ulang lagi ya. Cuma Allah punya cara untuk memahamkan kita. Ini Imam Ghazali nak nyontokno itu sederhana. Sapimu itu kan sapi itu diakal ora cara kowe. Mboten, jaran ora diakal. Nyatane ora sekolah, ora dokter macam-macam. Tapi kita sebagai manusia karena lebih sempurna, punya cara untuk memahamkan dia paham. Punya cara untuk menjadikan dia paham. Jadi misalnya jaran mbok pakai sedemikian rupa, mbok tarik kendali kanan nek ning anak ngiri ya. Ngiri. Pemenang bebek. Mereka ajari tertentu, pakai kode becet, nggak ngiri. Artinya apa? Kita ini punya cara untuk memahamkan makhluk yang tidak paham. Kalau kita saja bisa memahamkan makhluk yang seharusnya tidak paham, apalagi Allah, maka bisa memahamkan manusia terhadap kalamnya yang sebetulnya paham. Allah punya cara. Ya, sebetulnya caranya pokoknya mau nyatanya dia paham. Terus iso sholat, iso zakat, iso puasa, iso munajat, iso nangis. Akhirnya jadi ahlul jannah. Padahal kalamnya Allah itu kodim tidak tersentuh. Bodoh pikirannya manusia itu orang itu difahami sapi bebek. Tapi yang kamu inginkan mereka paham, dia ya tentu dengan kapasitasnya masing-masing. Lah bodoh manusia itu punya kapasitas terbatas, maka yang paham ya hanya yang kadar yang dikehendaki Allah. Allah jenis wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Apapun pinternya kita hanya memahami kadar yang diberikan Allah. Kita tidak mungkin ikhafah menguasai semua. Paham ya? Sama jaran tak pinter-pinternya hanya punya kadar yang kita ingin paham. Itu kena jatuh. Tapi hal lainnya kita tidak bisa. Sebut warai matematika. Tapi ini pengertian, makanya ngaji be ulama, ngaji kok be mubal lagi ora sambung. Balik wis kon pidato, ayo tapi wis kon ngaji. Karu-karuan kon ngaji. Agama menurut saya, agama menurut Allah dan Rasul, agama menurut saya. Jadi dia bisa opok, aku mau menurut saya. Dia tak mewakili pendapat Allah dan muni Allah dan Rasul lah yang macam kita. Terus orang kalau mulai sama kita menurut Allah dan kapan dia hafal Quran, kapan dia hafal hadis. Dan aku yang nyoal ngono, aku ya udah sejenis ngono, repot kan. Nyoal aku aja, dia menengah. Nah terus dia aku ya ikhlas lah ngaji, ikhlas selesai lah. Paham gak? Sementing ikhlas. Gak, sementing apa? Pokoknya mau besok cerita, nah ini artinya biasa ngono pokoknya. Jadi banyak yang paham ya bodoh nih. Muni paham gak tergani guru, diterang tenan-tenan ora paham. Tapi saya pastikan gitu, dalam ulumul Quran gitu ya. Kalau ada orang ngomong, itu binisbat pada mutakalim apa pada mukhotob. Tentu itu tidak konsisten, itu dalam semua kesusastraan dunia itu sama. Saya ulang lagi ya, ini ilmu penting dalam ulumul Quran. Kalau orang ngomong, itu nisbatul kalam, mafhum kalam itu ikut mutakalim, ikut mukhotob. Misalnya gini, Ruhin wak melarat, Karwan melarat. Ngomongnya yang aku kan juga, kalau tidak dibanding sini. Terus atau pulau kata, aku sih sama makna dia, akai orang atas saya. Wong melarat itu kemudian akai itu ya, orang atas saya. Terus aku mending dari aku lagi duit, aku mending lagi duit, ini bicara juta. Mau Ruhin berikut bujuku ayu sama bayang kau. Ayu cara Ruhin. Jadi misalnya orang Indonesia. Dua uang Uzbekistan sing elek, kelek to ora gitu. Artis Indonesia itu gak seneng dolan Uzbekistan. Iku ambek penjaga tetap ayu. Saya iki omongan iku. Yo tak wari ilmu kok guru tak wari. Omong kira tau mikir ngono. Macam orang ahli tafsir mesti ora tau mikir. Omongan iki lek model ora paham. Omongan itu nisbatnya yang mutakalim atau mukhotob. Ayo Mus. Coba tak bayarin nak bener. Mutakalim mukhotob. Hen.
Soalnya modem itu kok rukun dengaran. Ya mesti. Saya kadang mutakalim, kadang mukhotob. Nah kalau ketika mukhotob maka dianggap biji hati taklim. Memang Allah mengajarkan. Tapi bukan Allah ingin itu ditiru. Misalnya begini. Rumah lo tenang, apa salah kafir loh. Kafir tenang tak salah. Iya karena buju dewe sowa. Dewe Allah, tapi dewe Allah sing diajarkan ke Nabi agar Nabi melafazkan kepada Allah. Bukan Allah melafazkan itu kepada Nabi. Kalau Allah melafazkan itu kepada Nabi berarti apa? Muhammad atau menyembah kue, kacau gak? Kira tahu gitu loh. Maka semua mufassir sepakat iya karena butuh yukot daru qoblahu kulu. Jadi Allah itu kira-kira ini. Mat ngucap ini. Kue ngucap iya karena butuh. Terus kanjeng Nabi mengulang iya karena maka iya karena butuh adalah kalamnya Allah yang diajarkan ke Nabi untuk dilapatkan Nabi. Jelas ya? Saya punya anak namanya Hasan. Terus saya ngajari gini, Hasan, kamu bilang kira-kira gitu. Saya bapakmu. Hasan kamu bilang jenengan bapak kula. Kan ketika saya mengatakan jenengan itu supaya Hasan ngomong ke saya jenengan bapak saya. Bukan kalau saya darani Hasan itu bapak saya. Kan kacau. Jelas ya? Misalnya Mustafa Jinggot ya tak omong nih, Mus bilang jenengan guru kula. Tapi aku mau dimana Mustafa. Misalnya. Ya saya ulang lagi ya. Belum Mus kita di murid. Aku tidak belum. Aku tidak belum. Ya kita belum mesti tulis ya. Nah Mustafa murid ditulisnya lama Mahfud. Belum ragu. Mus gue ngomong jenengan guru kula. Itu maknanya kan kalimat itu dari saya, tapi untuk dilapatkan Mustafa ke saya. Nah iya karena itu kalimat itu dari Allah diajarkan ke Nabi untuk supaya Nabi melapatkan itu. Makanya iya karena butuh saya menyembah engkau Allah. Tapi asal mula kalimat itu dari Jawa Allah. Tapi sing nglapatno kanjeng Nabi untuk angel to ngaji. Nah berarti itu kalam itu nisbatnya mukhatab atau mutakalim? Mukhatab. Jadi ramesti. Jadi dalam ulumul Quran itu ada sekian kalam yang dinisbatkan ke mutakalim, ada yang dinisbatkan ke mukhatab. Mana ada orang alim? Angel, sesuatu alim angel. Atau pulangnya lebih murah. Kok bolak-balik dia sampai balik maturun ke atas ilmunya. Maturun toh saya kelas nol fan. Wong duwe cara kula serana gunane ra jelas. Penting mlebu swarga lho. Baru kayak ikhlas insyaallah fil jannah. Kalau sering diprovokasi yang Gus Dina harusnya minta royalti. Cangkem mungkin ikhlas bola teh goblok sama. Oh ikhlas juga jalan di swarga, lho. Betul. Bocah kok ngelatih di goblok kayak. Wong tenang duwe wis goblok. Omnya tenang ra duwe, tambah goblok. Karena ra duwe kok seneng. Nak duwe ra apa-apa, tapi nak seneng ku goblok. Rusak ya tak baleni malih itu paling sulit dalam ilmu Quran. Jadi apa? Kalam ini nisbatnya ke siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sekarang bagi Allah ada enggak sesuatu yang gaib? Enggak ada kan? La ya'zubu anhu misqalu dzarrah. Semuanya terlihat oleh Allah. Tapi Allah membahasakan surga dan neraka gaib. Bin nisbat lil mukhatab. Apa bin nisbat? Karena mukhatab enggak tahu surga dan neraka sehingga dibahasakan. Tapi ada hal-hal yang dinisbatkan ke Allah. Ya kita tidak pernah tahu. Nah, caranya dia ngaji. Jadi wong ora tahu ngaji ngene terus pelangkon mulang tafsir itu piye karepe. Ya mau misalnya Rogen muni Gus kula nggih dhuwit. Tugale kok ngene lho. Orang tercantik di Afrika itu kok bayan kayu deh sepiye. Wis delok lara janggal. Ayune nang ndi? Tugale artis Indonesia ayu, saya jadi juga wong mau Uzbek, sing Joko kok ora sing artis sing nopo? Tuntas ora kira-kira. Ndak kira-kira ya tuntas ora. Tuntas. Padahal ini berarti ngeduning ini penjaga kebab melawan artis. Nah, kalau ora leher kan ada. Diarani ayu binisbat ning Indonesia. Ini penting untuk maka ketika Bani Israel dipuji Allah wa anni faddaltukum alal alamin alami zamanihi maknanya orang Israel orang terbaik di eranya dan saat baik bukan berarti mengalahkan kita sampai
Sekarang tentu yang baik adalah kita kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, karena semua kalam itu ditakmilkan sesuai eranya. Kenapa? Sesuai eranya. Paham ya, jelas ya. Dan itu susah. Karena tadi ada yang kaitannya mutakalim, mukhotob, dan muktadul hal. Ya kira usah takut caranya dia, caranya ngalim sergap terus dipilih pangeran. Ya kalian ngerayu pangeran itu milih kue jadi wong alim. Itu mayoritas bi khairan yufaqih fiddin. Orang yang Allah menghendaki dia baik pasti ditakdir alim. Tapi rasa belum mafhum mukhalafah. Kalau rasa ditakdir baik, ya usah masalah terus. Masalah. Senengane kok nuduh wong liya ora usah ngono, biasa wae napa. Mun kula terusno. Islau hal yauma bima kuntum takfurun. Ini yang ngendikan Allah, berarti kafir menurut Allah. Sing ngendikan Allah berarti kafir menurut. Kalau orang itu kafir betul menurut hukum Allah, pasti dia masuk neraka. Kalau kafir menurut subjektivitas masing-masing, maka tidak ada kepastian. Kayak misalnya kelompok tertentu mengkafirkan kelompok tertentu, itu tidak punya akibat apa-apa. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Al-yawma indal dina nakhtimu. Ngelak gitu. Ngelak itu apa? Apa kan? Ngunci apa? Cara-cara Jawa. Ngelak apa? Bahasa Jawa. Kayak kuna anak mana ngelak. Matri. Ya matri ingsun sak uni-unimu. Pokoke manane iku disegel terus ra iso dibuka. Lah anak segel saiki kan logo apa? Pasti. Itu bener-bener segel sing apa? Bisa dibuka, dikunci, nama tilam, buat tilas, misalnya pengetahuan. Alio main dalam iki kino naktimu, apa ini? Mengelak ingsun, matri ingsun, nutup ingsun, ala afwahi mengatasi cangkem kufar. Ayat kufar itu bisa berapa kafir. Di kaulihim korona pengucap kufar, wawahi robbina makunna musikin. Wawahi demi Allah robbina do pengiran kita makunna orang kita musyrikina musyrik kafir. Jadi wong kafir itu bodoh ini running dunia ketemu pangeran kowe musyrik buatan musyrik wong mau tidak aku taruh. Jadi bodoh ini itu sampai dengan akhirat toh keren lah sampai pangeran terus cangkeme dikunci sing ngomong iki apa anggota itu berarti cangkem bodoh ini orang ngarepe KPK tok nganti tok pangeran ngono wis napa itu napa bodoh ini jadi hebat wesanu prestasine hebat dadi nganti ngarepe pangeran wis cek bodoh ini apa wawahi robbina makunna musyrikin. Ya Allah kita ini cek wani sumpah wawahi ya Allah demi Allah kita tidak musyrik, wawahi kita tidak musyrik. Enak pangeran duka terus apa al yauma nakhtimu ala afwahin terus mulut-mulut kita dikunci waktu kali mulan alam matur nak kita waktu kali mulan ngomong kita matur nak kita apa idim tangan-tangan kufar wa tasyadulan ikseni wa arsilum sikil-sikil kufar wa ghirwalan ya kabeh nyekseni dimakan apa wae kanu kang ana sapa ngake ya dipuna tau nglakoni sapa ngake. Kemudian ketika lisan terkunci yang matur Allah itu tangan pernah dipakai maksiat hilang, kaki pernah dipakai maksiat hilang dan semua anggota tubuh yang pernah dipakai maksiat sudah hilang. Di sini apa waktu kalimuna ditihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pakul udwen mongko saben-saben anggota yang tiga iku ngucap apa kul udwen bima lan perkara. Saudara kang lumaku apa ma minggu sanging puluh idin. Saudara kang terjadi apa ma minggu sanging puluh idin. Jadi setiap anggota tubuh kita akan melaporkan apa yang pernah kita lakukan. Mulai alat kelamin yang pernah zina, mulai perut yang menampung makanan haram, mulai hati yang penggaweane druwengki gedeng wong Islam. Ati gedeng kiai, gedeng santri, gedeng wong Islam, wae iku kuwabe ben disisa. Waktu akan melaporkan apa yang pernah diperbuat. Sinapa fakulu udwin yantiku bima sodaromin. Walau nasya ulatomasna ala ini. Pinter tenang kan ya. Ini boleh kebul ya kenal atam. Ini surat Yasin loh. Dari Bang Francis itu. Itu nak normal berang tahun. Burung mati itu kira-kira. Nah mati ya mati. Santai orang sangat ini khataman. Anut takdir no. Walau nasa ulamun ngersakno kita la tomas nah yektine bakal menghapus kita ala ini mengatasi mericap berpati kufar la akmainah tegese mari mau utawa la akmainah yektine mutakno ingsun ha ing akyun tomsan kelawan ngapus
mripate utawa kelawan ngusap, maksudnya ngapus-ngapus pemandangannya. Jadi kemana pangeran itu, aku mangkel mbek wong kafir zaman ning dunya, mau ke Arab itu tak picekno male ning dunya. Tapi Allah duwe adat semua itu diwales ning akhir. Fakta baku mongko padha apa berdesakan sapa kufar ibadah. Tegese padha berdesakan sapa kufar asirata ing jalan, menuju jalan atau tegese jalan dari bina halibu jalan kabeh ka adatihim kaya dene adat kufar. Fa ana mongko hale kaya apa fakir fayib siruna hale kaya apa iso ningali sapa kufar ina idin nalikane etinait tomasna ala ini ketika matanya sudah dahar. Laib siruna tegese ora iso ningali sapa kufar. Walau nasa ulama ngersane ingsun nama sasna dene ngrubah ingsun ing kufar, tak rubah sira datan hale dadi rupa kethek. Wa kana sira lan misale dadi celeng. Au hijarutan to dadi watu. Kok wong tak gawe aku urip ning bumi ku ora gelem nglakoni aku. Iku mestine ku pantese dadi nopo? Kethek utawa celeng utawa benda mati kaya wae. Normale ngono umpama aku kersa. Saya sangi rahmati Allah ya ora digawe ngono, dikai kesempatan tobat, dikai kesempatan berpikir secara benar. Asal urung malam yuhur asal urung napa mati. Ala maka nabi ing atase panggonan domisiline para kufar. Wa fi qiraatin maka nabi. Maksudnya sebagian yang berredaksi jamak, sebagian redaksi mufrad. Utai lafat makana itu jamu makana dan jamu lafat makana di makna makanan tegese kan bermakna tempat. Di mana dilihim tegese ing dalam panggonane kufar. Pamat tata umong ora kuasa sapa kufar kemudian ing lumaku ing berjalan wala rejiun lan ora iso bali sapa kufar. Elam yak diru tegese ora kuasa sapa kufar ala ing atase jalan wala majil lan ora ing atase sapa. Tetesnya tadi kalau warai ya, cara berpikir Quran itu begini ya. Quran itu termasuk mengandung ilmu mantek. Ilmu mantek itu ilmu logika. Logika itu nganggo natijah, orang nganggo alat. Probalen mana ya? Logika itu nganggo natijah, kesimpulan, orang nganggo apa? Alat. Jadi misalnya gini. Akibat utama dari buta itu apa? Akibat utama dari buta. Misalnya nabrak pagar, kenapa? Karena dia buta maka kecemplung kali atau nabrak pagar atau kesandung. Karena apa? Buta. Kenapa kok buta? Nabrak pagar karena buta, tidak melihat. Nah saya kira ana wong waras pripate yo kena gondelok ana pagar ditabrak. Mesti orang bilang bangunnya picek tapi wong ana pagar kok ditabrak. Sekarang logikanya gini, rungokno tenan nek ben dadi wong alim. Orang enggak melihat tembok kemudian ditabrak. Itu namanya buta kan? Saya ulang lagi. Orang tidak melihat tembok kemudian ditabrak namanya apa? Buta. Kenapa kamu katakan buta? Tembok itu begitu jelas bagi yang tahu. Saya ulang lagi. Tembok itu fisik yang jelas bagi yang kok ditabrak. Picek-picek deh. Barang karuan ketok kok ditabrak. Nah sekarang kebenaran Islam itu barang sing az-zahir. Sekarang Allah itu zat sing lam yalid wa lam yulad. Itu kan sangat jelas. Allah adalah zat sing zahir begitu jelas. Mosok ono makhluk ora ono khalik. Nah, ketika seseorang tidak tahu barang jelas jenenge apa? Buta. Sehingga Allah istilahkan wong kafir ya sumum sukmun umyun. Karena tadi yang tidak melihat tembok dikatakan buta karena tidak melihat barang sing nyata. Tembok ini kan nyata wujud. Sama Allah itu nyata apa enggak? Nyata. Nah, sing ora melihat Allah juga buta karena sama-sama tidak melihat. Paham ya? Ya seterusnya begitu. Nah sama sing darani sapi itu makhluk yang tidak bisa memahami. Sing darani kuda adalah makhluk yang bisa memahami. Ketika manusia tidak memahami Allah, wala ikakal an'ami balhum ada karena ciri khas hewan tidak memahami. Kalau manusia tidak memahami Tuhannya, berarti sama dengan hewan. Ya gitu. Nah itu jenis apa natijah. Jadi Quran itu tidak ngitung alat, tapi ngitung apa nanti. Karena sama-sama tersimpulkan tidak memahami. Apa? Tidak memahami. Jelas ya? Ya sudah begitu. Ini jenis walau nasa'u walau nasa'u. Itu caranya ngitung ulumul Quran. Nah nanti pada level fikih kegoblokan itu ngukurnya al-aham fal-aham. Al-aham fal-aham misalnya gini. Rukin itu seneng ngopi berokok. Saking asiknya ngopi dengan rokok, anaknya lagi andan-andan. Apa nak cara bahasa Indonesia baru latihan apa?
berdiri. Terus dia saking asik rokokan, anaknya lagi berdiri di baro, enak-enak nyedot rokok terus guling, nanti betul. Mau tak elek maksudnya itu. Terus orang ngomong Rugen itu goblok apa pinter? Tidak jawab. Gak usah sopan ngomong. Orang kan ngomong goblok. Yaitu demi rokok yang makruh saja membiarkan anak. Sama. Agama juga gitu, demi nafsu yang sesaat sampai kamu membuang atau menerlantarkan kebenaran. Maka yang dikatakan orang dia kali apa? Meninggalkan al-aham salah. Jadi misalnya harusnya kan fokus kontrol anak yang baru andan, tapi tidak enak-enakan rokok akhirnya jatuh. Sama harusnya kita itu fokus fakirru ilawah, tapi enak-enakan yang dunia, ngerti-ngerti mati. Pas mati itu wamal hayat dunia illa mataul ghurur. Nek mati rokok ngerti-ngerti anak guling. Kok sibuk? Justru tak tunggu di mbahmu, berapa jadi rokok. Lah padha bareng kowe mati. Gusti kula teng pundi ning akhirat. Saiki mlebu rokok. Lho Gusti kula udah rencana tobat kok cukup monten rokok. Kliwat to. Kliwat kadung tiba. Makanya ulumul Quran itu sebetulnya gampang karena Allah itu memahamkan kita itu dengan perangkat yang kita miliki, yaitu al-hawasul khamsu wa indra 5. Karena Allah dengan cara memahamkan kita kayak tadi semua maknawi itu ada padanan jismani. Seorang lagi semua maknawi itu ada padanan jismani. Dalam Ihya itu seperti itu. Jika Imam Ghazali itu barang yang susah menurut analisis ulama itu bagi dia gampang saja. Misalnya gini, sama nak berjawab dan pinter. Kalau ada orang cerita tentang kamu, bahwa kamu itu tukang dengki, tukang hasut, provokator, kamu tersinggung nggak? Ada orang menyebutkan pada diri kamu. Normalnya orang kan kata Imam Ghazali, Anda bisa nggak tersinggung dengan cara berpikir begini. Lau akbaro karo julun bi anna tahta jubbatika hayatan al akroban sing taluka atas kuruhu amla. Kalau ada orang memberi kabar kamu bahwa di bawah jubah kamu atau di bawah baju kamu ada ular yang berbisa atau kalajengking yang menggigit yang berbisa. Ada orang ngasih kabar itu, kamu terima kasih apa marah? Terima kasih, karena dimengertikan sesuatu yang bahaya pada diri kamu. Nah harusnya ketika ada orang cerita bahwa kamu itu tukang hasut, tukang mengkafirkan orang, tukang provokator, itu kan penyakit yang membahayakan kamu di akhirat. Harusnya dikasih tahu itu senang. Karena hal yang sama kalau fisik, yaitu kalajengking dan ular, kamu senang kalau dikasih tahu. Kenapa kamu ketika dikasih sesuatu yang bahaya bagi akhirat kamu malah tersinggung? Nah itu Imam Ghazali cara ngobati. Paham sih maksud? Jadi kalau ingin maknani jismani dengan maknawi itu bisa dilihat. Jelas ya? Andai kan orang berpikir situ kan, alhamdulillah nasi ngandani, aku hasut, aku dengki, tidak bisa membenahi diri. Itu sebagaimana ada yang ngandani kita bahwa kita di bawah kita ada kalah. Paham ya? Jadi itu. Nah itu kelebihannya Imam Ghazali. Karena Allah itu bikin semua alam maknawi itu suruh bayangkan yang jus. Misalnya Allah bayang mau widadari di suarga itu bayang mau pesa elek keriting apa itu. Ayo. Terus kepinginnya orang lanang mesti tak pakai. Karena ya dengan cara itu Rugen bisa paham itu. Jangan. Dong ya, paham soal itu mulai widadari lah mulai. Jadi ya sudah seperti itu caranya. Makanya Nabi itu saking pinternya. Kalau ngandani wong kafir Mekah itu, wong kafir Mekah ora goblok-goblok jenenge jahiliyah. Itu digawe logika Sulaiman. Masyhur kan saat berkali-kali cerita dan ini akan saya ceritakan terus sampai mati. Ketika orang kafir itu kan nyembah banyak Tuhan. Alasannya banyak urusan harus banyak Tuhan. Kemudian Rasulullah ngajak satu Tuhan. Itu pertama orang kafir ya protes. Aja alal alihata ilaha wahida innaha adalah syai'un ujab. Masa Tuhan satu? Urusan banyak kok Tuhan satu tidak cukup. Tuhan harus banyak, dengan urusan banyak. Tuhan BPKB, Tuhan Brigit Macet, Tuhan macam-macam lah. Untuk ngurusi macam-macam itu. Kalau Tuhan satu kan tidak cukup. Kasus kita kan, nah gue banyak sekali. Kalau mau banyak sekali. Bojo ngamuk, kreditor ngamuk, tempat kerja BHK, koncora percaya. Ruwet.
bola ini gue suruh gue nasib pengantin mono. Kudu diruat ya cara orang Jogja apa? Cemplung nos goro gitu. Tapi cinta senang, nah nanti keterusan mati kriminal. Nah, terus Nabi itu bikin analogi. Analoginya begini, ketika orang kafir Mekah berkeyakinan gitu, Nabi pidato terbuka. Kalian suka enggak punya majikan banyak, yang perintahnya beda-beda, seliranya beda-beda, lalu semuanya ingin kamu layani. Saya ulang lagi, kalian suka enggak punya majikan banyak, yang perintahnya beda-beda, seliranya beda-beda. Wah yang enggak mau, majikan satu aja. Kalau majikan banyak, perintahnya beda-beda, kita pusing. Akhirnya Tuhan kamu adalah majikan kamu. Dia yang bikin bumi, bikin langit, bikin semua. Kalau Tuhan banyak, perintahnya beda-beda, kamu capek. Ya sudah mas, Tuhannya satu aja, biar gak ribet. Ya. Akhirnya mereka ngakui sebaiknya Tuhan itu satu. Kalau Tuhan banyak berarti sama dengan punya majikan banyak. Dan itu ribet. Disebut dorobawaw matalar rojulan fi syuroka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul hal yaftawiyani masalah. Alhamdulillah. Allah bikin satu perumpamaan, satu orang yang punya majikan banyak dengan satu orang yang salamal lirojul hanya punya satu majikan. Apa kamu milih mana? Kata orang-orang kafir milih yang punya satu majikan. Nabi ngendikan fawwahu sayyidukum wa razikukum wa khaliqukum. Allah itu Tuhan kamu, majikan kamu, pencipta kamu. Maka satu saja supaya kamu ngitmai enak. Itu namanya apa? Sesuatu yang maknawi dianalogikan dengan suatu keseharian dan itu memudahkan apa? Paham ya? Terus makanya pertanyaan saya tadi, setiap lafaz Quran itu kita harus mikir dulu ini mutakalim apa mukhatab, apa mukhatab. Ya nanti kelihatan sendiri. Ya rasa takut caranya dia beralim bisa dhewe. Karena alim itu lah anu gampang kan. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalq. Wa man utai sapa wong iku nu'ammir, iku maringi umur lebih insen. Nek umur sing di atas rata-rata. Hu ing man kita lagi ajali sebab memperpanjang ajalin man. Mesti nunak isu mongko bakal balian ingsun ing man. Fikiratin bitafsir. Kira kita tafsir nunak isu. Ya. Nah diwaca tafsir berarti minat tangki si sanging master tangki. Ya karuan. Nak kata yunak isu tangkisan. Tapi nak wiraain nun isu ya angkasa yun isu ingkasa. Malah bingung kabeh. Apa lagi suwe rapat ya? Meyakini bareng-bareng misalnya. Terakhir berkoordinasi. Juga ada tahlilan. Nak lain-lain loh jadi nirokna akan barang. Oh, salat adalah jadi makhluk kau tidak menang kafe. Barang itu ada gofirun, zakirun, bandar kafe. Ini apa lagi mas? Nomor masalah Abdullah. Masih sama. Nomor alat jadi makhluk kau juga. Pertama bu, urutan. Oh, pertama bu. Ngomong pada kiai. Mau tak ada putar gila itu banter. Oh, filun bu. Sing ngomong guri-guri. Baik. Kumpul problem. Enak sing haramno. Kenapa apa? Menurut saya haram. Politik ya serana sing bener. Ya sing bener ya agak sing ra bener. Saya itu pernah digugat orang. Wong Kemenak. Jadi singkat cerita dulu itu ada ormas tertentu yang kuasa. Sing diatasi wong NU. Gimana niat zuhur? Ditulis sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil. Salah, niat ada di hati. Suatu saat ormas yang tukang kuasa itu kalah. Pemenangnya yang hormat usolli fardhu zuhri. Barang tes, apa niat sholat zuhur? Niat ada di hati. Salah, yang benar usolli fardhu. Aku sebetulnya cara fikih itu gimana? Saya itu pernah jadi pernah benar, sekarang kok salah. Cara fikih itu biasa. Karena saya ini. Aku mendingan aku mau ngalim itu kait-kait hormat. Niat wong nang ati, tapi nak dilapatno yo ngene iku. Ya kan nanya nih, masih cara takrib niat itu di hati, tapi wayusan itu talaffuz
biniat Musa adatan lil qalbi. Niat itu ning ati tapi disurat atau dilafadzno untuk membantu hati. Mengenai kabeh Nabilah yang ada wa labbaik Allahumma. Nah, sebetulnya itu di hatinya Nabi niat ikhram tapi supaya lisan membantu hati. Maka dilafadzkan. Liusa idal lisanu al-qalba supaya lisan ini membantu hati. Tapi syarat sahnya tetap di hati. Tapi lisan membantu. Makanya semua ulama punya riwayat talbiyahnya Nabi. Padahal talbiyah itu yang niat ikhram itu tahu talbiyah. Tapi sebetulnya yang dilafadzkan itu bukan ikhram, yang ikhramnya yang niat di hati. Itu yang dijawab tadi. Niat ada di mana? Karena penguasaan itu apa? Mana coba Indonesia hukumnya ziarah kubur. Sunat. Suatu saat penguasanya ganti, bid'ah. Repot nak fikir kena penguasa aja repot. Bohong. Cuman tak ono pengiran. Ada roti dinali yang berdebat. Sok cocokan dengan harga pengiran. Gue aku bener. Orang pula yang ngono nak wani khilaf itu bayangno ketemu pengiran. Lah jadi dinali. Ana awwalu man yajsu baina yaday rahmanil khusumah. Aku pertama ketemu pangeran ini tak takono bener kula apa bener musuh kula. Mana hati-hati di tukaran di dinali dene nantangin ngono. Jadi kalau aku pertama ketemu pangeran tak takono Gusti bener kula apa musuh Pak. Jadi tak tertarik di dinali wis waktu saya tertarik. Aku ini bener dia musuh kuwi. Jadi konfirmasi sih. Kesultan hadani khosmani tasomu fi rabb. Semua manusia nanti berdebat. Pertama ketemu pangeran itu orang untuk bahannya. Jadi sing dimiskinkan karena dijodohi wong. Pertama ketemu pangeran, Gusti itu sunate bangkrut kula. Itu gimana Gusti? Tekakno sing bangkrut kula. Sande keapian tidak ono kowe, keelekan tidak ono dene. Mane sugeman dolen nyorok dolen. Mane lah sudah limo wong kula seneng. Kumpul ngirkakno hisab. Padahal kula wis kajaran kula swatah ditambah ide ini. Kira kasih dari sini kula ada keapian satu. Jupuk apane foto. Mane kula iki pengen didolimi wong saleh, ben ana keapiane sing bali ning aku. Didolimi wong sing wis ra duwe keapian bar. Jupuk apane wae. Ya lu peluangnya ya mau elekmu dikano dekne wae. Tapi karuan yo ngono, maksudnya ana sarplus tenan dene lha repot. Ya eleng-eleng ya. Jadi nanti pertama wong ketemu pangeran itu perdebatan mereka itu fitdam satu masalah darah itu nomor satu. Masyhur itu. Jadi nanti pertama ketemu pangeran hotel itu di enteng-enteng maktul. Jadi orang yang terbunuh secara zalim itu gandeng sama hotel. Hadza allazi qatalani ini Gusti sing mateni kula secara zaliman. Nah, kalau gue misalnya mau cek bangkrut masjid terus bodoh gue, asli orang itu nuntut. Tapi nanti bangkrut ngomong, ya wah adalah di aktoron ini yang bikin saya pikir. Jebule sebagai roh bojo, wah, itu bojo engkek nggak ada dojo tuh dia nuntut sih. Orang nih masa, ya repot, mulanya nak tengok. Kemudian nak mikir anakmu boling terus tuku sepeda motor, dolaran mobil bangkrut terus dia. Rasa ngambil sepura wae. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna yaghfira Allahu. Cara kula semoten. Didolimi wong padha Islam wis sepura mawon ribet. Napa? Ribet. Kula lan rencanane ngono, ribet sepura tapi nek akhirat saya. Cocokan ning arepe pangeran. Masyhur itu kan Ahmad bin Hanbal itu kan pernah didolimi sebanyak itu. Itu beliau pas ketika kabundut ijadu annaman dolamani fi afin illa man ahdatsa fil Islam bid'ah. Saksikan semua yang mendolimi saya saat peristiwa pembulian itu, pembulian dibui itu semuanya saya halalkan kecuali orang yang mengadakan bid'ah dalam Islam. Tapi maknanya bid'ah ya bias nggak debat menang. Tapi terus ketika ditanya, kenapa engkau bilang begitu? Padahal Ahmad bin Hanbal kaki kanan dan kiri ditarik unta ke arah belah. Terus di penjara kayak apa susah Ahmad bin Hanbal? Tapi dia bilang, terus ketika ditanya, lima datuhil duhum, kenapa engkau menghalalkan semua kesalahan mereka? Balagoni, kata Ahmad bin Hanbal, saya dapat riwayat dari Rasulullah. Balagoni itu sampai ke saya satu riwayat. Nanti ketika di mahsyar Allah bikin pengumuman, liyakum
al-afun, orang yang pemaaf, liyakum sebagai berdiri siapa yang tukang memaafkan umatku. Fala yaqumu illa man afad. Kemudian yang berani berdiri adalah orang yang punya prestasi memaafkan saudaranya muslim. Allah membacakan wal yafu wal yasfahu. Ayo saling memaafkan, saling musafahah, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apa kalian tidak ingin diampuni Allah? Terjadi Anabal, saya ingin termasuk orang yang berdiri ketika Allah bikin pengumuman umatku yang pemaaf silahkan berdiri. Nah itu tidak banyak yang, karena banyaknya orang yang dendam. Apalagi kubu-kubunan itu kan kebanyakan dendam. Nah itu nggak masuk itu, pasti nggak masuk itu, pasti nggak masuk. Tak jamin nggak masuk. Yang masuk hanya yang melakukan wal ya'fu. Nah terus setelah itu terus Allah ngendikan ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Dan kamu saling memaafkan maka Allah akan memaafkan. Mana nak orang nanya kue dan prinsip mendek gendut terus murah, kan? Tidak muni sing rapayu-rapi harus kamu lawan. Itu pelecehan. Itu cara pengecehan, suara pengenyean tapi apa? Pelecehan. Ya, jadi tapi aku rencana kalau ngoten, kalau ketemu pangeran pertama, sing tak gugat itu wong ra alim tafsir mulang tafsir. Ora kok perkara apa, ora kok perkara mangkel ora perkara. Itu kalamu ora oleh digo main-main sembrono. Tapi nak terima mulang primbon ta. Sholatan ta, pokoknya sing pokok. Karena kalau Quran tuh mbuyung regani. Untuk gelar dokter dan profesor ilmu dunia wae butuh sekolah, diuji profesor, ono apa munakosa ada. Mosok memahami kalam, untuk memahami kalam manusia saja orang serepot itu apa? Ini untuk memahami kalam wae sembarangan. Apa tadi? Muka-muka pengiran ya orang nyepura, tapi enggak sesuai nyepura rapopo. Tapi penting lu kasih protes. Tidak kau jodoh sih ramal yang kata gini belum jodoh. Masih 2 tahun ini rabu buka pengajian tak jadi orang tahu ngaji. Gue ngaji 10 tahun, 14 tahun. Gue ngaji 14 tahun ini rabu buka apa? Pengajian kok orang tahu ngaji. Saya kalau hanya ngutip ayat yang mujma' alaih maknanya boleh. Tapi kalau pengajian umum secara tafsir itu dibutuhkan kriteria. Dulu itu lama itu bukan omongan saya, itu dawuh Nabi man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabwa maqadahu. Orang mentafsirkan Quran dengan pendapatnya maka silahkan masuk neraka. Lalu kalau orang itu tidak belajar Quran hadis, enggak belajar riwayat, mau pakai alat apa kalau enggak pendapatnya sendiri? Iya betul. Sampai orang kalau ya kita pakai riwayat karena kita hafal. Coba kalau orang nggak punya apa-apa, kalau pakai apa coba? Masih menurut saya kan? Dan menurut saya bahasa Arabnya biro itu, paham ya? Kok angel temen terang kok. Tapi kita ada benci orang itu enggak, saya tetap hormat, mungkin niatnya baik, kepengen ngembang Islam enggak apa-apa niatnya. Tapi bu ya, tahu sebenarnya ya sudah, kalau enggak ahlinya ya ngutip yang terkait saja. Misalnya sholat ya tentang sholat. Saja ngutip yang sudah dikutip ulama, misalnya Fathul Wahab atau Fathul Mu'in, tapi ikut saja, jangan apa? Jangan menafsiri. Menafsiri menurut saya agama itu bebas. Karena Allah menghentikan la ikraha fiddin, enggak ada paksaan dalam agama. Karena agama bebas. Ya goblok le dul. Wong terusane ayat ngene, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal agama itu tidak ada paksaan. Mergo barang bener mek salah tujuh. Jadi enggak perlu kamu maksa orang satu dapat satu dua ngger wong waras muni. Dua. Jadi maknane la ikraha itu karena barang itu wis karuan. Misalnya baju saya ini apa? Putih kan? Perlu enggak saya maksa orang lain supaya mengatakan putih? Tidak perlu, karena orang waras pasti bilang. Jadi maksudnya la ikraha itu karena begitu jelasnya kebenaran sehingga tidak butuh pemaksaan. Orang kok malah bebas itu orang butuh goblok. Terus ada ayat qad tabayyana rusdu. Mengatakan peci saya ini hitam itu butuh maksa apa butuh waras? Paham ya? Untuk mengatakan baju saya ini putih, butuh maksa atau butuh waras? Maka saya tidak perlu maksa orang untuk mengatakan baju saya ini putih. Mergo qad tabayyana rusdu minal ghayy. Orang kok enggak ada pemaksaan terus orang bebas beragama. Lha gunane apa ana rasul tak wong cek bebas? Terus kan mulang apa? Jadi rasul kok mikrot mudun bebas.
Ya ora karo mak ngono kuwi nek iso. Lah paling apa nek kok lagi tuwa? Bebas. Carane kawin piye? Bebas. Carane kasih piye? Bebas. Wo tak ora karo-karo. Bingung ngadepi gue bareng wis roe. Lah yo nak ngaji sing gak tau wong mufasir apa le malah Ibrahim terus wakaf. Bare. Kuwi terus no, kamu isin sing apal-apal Quran. Terusane apal yo la ikroha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy qad tabayyana banget jelas. Qad itu banget sesungguhnya cara bahasa Indonesia. Tak temening. Sungguh sangat jelas mana yang benar, mana yang salah. Berhubung begitu tidak perlu pemak. Jadi kira perung sotak wah darah ini geni kuap panas, nah orang tak kacau. Lara saya buat paksa darah ini panas, apa ke aneh-aneh, masa geni darah ini anyep. Usah aneh-aneh. Nggak kalau Quran sena jadi mufasir, nara mufasir ya mulang primbon mau. Toringkatan mau. Waman te sapa wong iku nu amirhu iku apa mau kemana nih bos? Maringi umur panjang ingsun ing manti salati ajali kelawan napa mau kemana nih? Nambahi atau memperpanjang ajal iman. Uang sing tak teksir umure panjang nganti ngliwati batas normal. Iku akeh-akeh ya nonakis fil khalqi. Mongko malih ingsun ing man. Fil khalqi ing dalam bentuk awal kejadian. Kok ing dalam sistem pertahanan tubuh. Kalau piye tegese sistem pendemsaan itu. Sale fakul mongko ana sapa wong badha kuwati sause kuwate wong wasa lagi lan nome wong ana iku dalifan wa apat wa haruman lan ikon to lalinan. Ya umume ngono kan umume kan misale wong cilik naik tua balik karo cah kaya cah kecil itu kan apa-apa ya lalinan jadi dolanan lali kok jobo dolanan asik barangnya ditinggal kok nek tuwek kok ya ngono ya lalinan kaya cah tapi bisa dilawan itu umumnya gitu tapi ada resep beberapa dari Rasulullah itu tidak akan terjadi bagi para nabi, para ulama, para orang yang berbuat baik. Makanya saat tadi umumnya jadi Allah itu bukan kok semua orang akan mengalami itu enggak apa karena Allah tidak mengancam semua orang apa bisa saja orang yang nu'amiru itu potensinya nunakisu filkhala tidak semuanya itu masyhur dalam ulumul Quran. Jadi kalau Allah ngendikan itu tetap Allah punya hak yaf'alu ma yasha dan punya hak yahkumu ma yurid. Artinya ya yahkumu ma yasha dan bisa yahkumu ma yurid. Pokoknya sama-sama bisa. Jika ada kaidah kalau ilmu sosial itu seringnya itu lil ghalabah umumnya seperti itu. Kalau orang sangat tua banget itu biasanya seperti ini. Tapi misalnya banyak sahabat kayak anak itu umurnya kila jawazal mi'ah tapi ya tetap punya ingatan luar. Ya, guru saya Mbah Maimun itu sampai 91 ingatannya pancet, ingatannya ya pancet ya bagus semua ingatannya. Jadi ya banyak juga. Makanya yang seperti ini itu lil ghalabah umumnya apa? Umumnya. Karena makanya Nabi pernah ngendikan siapa yang baca Quran gini-gini, pulau wadah supaya jelas bahwa yang saya katakan itu benar. Wa hadza fi ghairil anbiya wa amma hum fala ya tarihim ad-dufu fil aqli wal badan wa in tala umruhum jiddan. Kita tahu misalnya Nabi Nuh umurnya 900 tahun lebih. Tapi terus di antara solusinya apa? Isti'adzah min ar-raddi li ardalil umur. Ta'lim li ummati. Wa yulhaqu bil anbiya al-ulama al-amilun. Yang mirip seperti Nabi banyak ulama yang al-amilun sing lakoni ilmu ne fala ya romun mereka tidak akan ikut oleh apapun tidak akan lemah ditulil umri bahkan balyakuna ala ahsani makanu alih bahkan tambah sepuh tambah kuat kan banyak ulama tambah sepuh ingatannya tambah kuat karyanya tambah bagus paham ya jelas ya terus itu ghalabah umumnya apa umum wong Mbah Mun tuh ngarang kitab salah saksinya itu sepuh itu sering kalau ketemu saya ngarang kitab itu langsung ngemplak langsung beliau ngendikan ditulis sambil ngendikan itu semuanya ilmiah padahal ya sudah sebelum wafat itu beberapa kali saya ditimbali itu masih ngarang emla itu beliau ngendikan terus saya nulis beliau juga nulis nanti dicocokkan aku ejek nom mesti ikut tapi enak orang ikut orang iso malah enak bener
Ngono iku aku sik khusnudzon paling tawadhu. Asline iso tapi muni ora iso. Saking apikane kula. Ngono iku tak anggap kok. Tak kok kangkang sing ngaji ning kene tak anggap tawadhu. Asline iso cuma ibu-ibu ngaji. Asline mulang ya iso. Cuma ra bener. Iso mulangnya sampai iso bener ya pak-pak tok. Ramen itu ya. Ya saya ulang lagi ini jelas tapi wayul haqu bil anbiya al ulama al amilun di dalam tafsir sawi itu sarahnya tafsir Jalalain apa sarahnya tafsir. Saya cara kula setuju kula bapak kula ngoten bapak kula kita termasuk sepuh. Bagi kabutuh di mbah kula nganti sepuh. Mbah kula bagi kabutuh di sering maca Quran bapak kula di khataman iki eling. Akhir ngendikan terus terus nangis ya aku khotimah terus baca doa Quran terus kabutuh. Ya jelas. Nah, kamu mau kabudut sebelum ke Mekah ya berdoa doakan mati di Haram hari Selasa itu kayak milik dino. Lagi milih di Baro Pangeran. Tak penting Baro Pangeran itu. Dia jadi wali malang lama biasa wae. Orang-orang itu. Betul, bapak saya wafat itu Rejab. Jumatil Akhir itu ke Jogja minta saya boyong. Padahal bapak sendiri yang kesini. Saya kan masih merantau di situ. Pamitkan saya sebagai boyong. Saya ya gak ngira setelah beliau wafat. Makanya wasiat beliau itu kaulan wahidan ke saya karena saya disuruh boyong ngerjain bapak. Saya pikir ya gak sekarang gitu. Matimu kan suka ono janjian. Cuma tujuhmu ora roh. Mati rata tertib. Sekarang catatan utang ya. Tapi tenang ya. Rahmat Allah tetap cukup untuk menyelamatkan Anda. Jadi ini rahmati wasiat. Boleh setoke rahmati Allah tetap cukup. Tenang ya kan. Santai tetap cukup. Sambeling-belingnya wong gede rahmati pengen. Semuanya dungannya cukup ya. Wah. Dia saya kemarin itu Allahumma maghfiratuka awsahu wa rahmatuka arja indana min amalina ya Allah, rahmatmu lebih luas ketimbang amalku dan wa maghfirah engkau lebih saya harapkan dibanding amalku. Jadi kamangan yang Gusti kula pas-pasan lah, tapi rahmat jenengan boten ngarah pas. Ini sih kuwi disebut nak mandi, akeh mandi ini insyaallah akeh mandi. Ada tidak pengen nanya sopo itu alasannya apa? Mending dunia wis robot nih. Kamu tahu lah kamu tahu. Pengiran Rahman Rahim. Mungkin hati-hati diskusi kok aku naruh kawulaku rambutnya putih aku nyekso izin wong wis bu. Naruh kawulaku pikir aku nyekso izin mending dunia wis loro. Aku pengiran wakian tenan. Cuma ajar kowe. Akhirnya pengiran itu pokoknya warahmati wasiat kulat. Fil khalqi khalqihi fayakun mongkono sapa wong badha kuwati sause kuwate wong sabati lan nome wong ana iku dhaifan dadi apa suaruman nanti dikutnya. Tadi saya ulang lagi ya, iku umumnya ya banyak orang yang tidak mengalami seperti wafala yakinuna ora gelmangan sapa wong akeh anal qasiro. Sak ana belas sing poso ala dari kanata semengkon-mengkon kabeh al-ma'lum yang dipinauri ing karung sanding kabeh kok direm tidak sing poso ala kabeh ngatasi nangekno sapa baik minum nama kau iman sokongan, fikiratin kita, wam kita mananya apalah tak kil. Nanti lagi kita no, ya, aman no amil sokongan apalah ya kilnya. Fikiratin kita tak mana apa apalah tak kil. Menang kita sebut tak ibu fae orang maksudnya orang sembrono. Bahwa alam nangan orang ulang insun bu Muhammad itu enggak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang tahu ulang asyiro insir. Nabi orang tahu latihan sir. Utawi dawa iki rodone nolak likoli maring pengucape wong kafir innama atabi minal Quran sir. Innama sadan perkara atakang nekano sapa Muhammad fi minal Quran ing Quran ku sirun sir. Jadi kanjeng Nabi itu kan ngendikan Quran. Nah Quran itu bernot juga enak. Lha iku mbek wong Mekah dituduh napa sih? Sihir itu sama sekali gak sihir. Wama alam narus sihir. Wama yang bagilan ora layak apa sihir. Ayat sebelum tegese ora dadi gampang apa sihir lalu maring Nabi. Bahwa main pagi lan orang layak sopo nabi lalu kesisir sami ini. Tapi domir ngoten itu bukan mengikat. Buat mangani bahwa main pagi lan orang pantas sopo nabi lalu krono sihir. Bahwa main pagi orang pantas sopo sihir lalu kedua nabi sami dua wali kamu. Mau domir fit
domir. Pamalam nyari di domir, paling salah gue. Domir. Di domir meneng hati, sing raro domir. Hati-hati, mana? Kan kalau balik cerita, Bakar ini gurunya kamu. Nanti mana bawa temengkono, gula ke temengkono, wasilan jalan mengkono. Jadi mana anak santri nih? Sebenarnya ngorek raiso ya. Wadah kata mengkono, gue jalan ke temengkono, di mengkono. Agar kita tahu dari abdomen, domir uneng. Yang berkajuati, raju karo domir. Nah baju perape bangun semua nanggurujuk domir. Jadi 17 kuning di lahu. Kemilan di. Ya, jelas atau tidak jelas? Jangan-jangan kira iso berkanut nazar Bakar. Apa iso asli? Mengenai pulau bolak-balik cerita. Jadi kan kitab-kitab ageng itu ada anekdot. Jadi ada orang Syiah debat sama orang Sunni. Ali dan Abu Bakar itu hebat mana? Itu kan sama-sama ekstrim. Sunni sama apa? Syiah. Orang ulama itu dake itu ya beling tapi pinter. Atau pinter tapi beling itu sini dake terus. Lalu menurut jenengan siapa? Dijawab mangkanat bintuhu tahta. Orang yang putrinya ada di bawahnya. Pikirannya wong Syiah itu Ali. Keputrinya Nabi ada di bawah Ali. Orang ada yang bojoku tahta. Wong Syiah kepok-kepok hure jagoku menang. Mergo eman iku wong kanat kang ana sapa bintuhu putrane Nabi ku tahtahu ana ing kekuasaan iman. Berarti sapa? Ali. Mergo Ali duwe Fatimah. Sing ahli sunnah yo keplok-keplok hure menang Abu Bakar. Iku namane iman iku wong kanat kang ana apa bintu anak iman iku tak tahu misore Nabi. Sopo? Aisyah. Saya orang yang putrinya di bawah Nabi, sopo? Aisyah. Berarti sing menang to? Abu Bakar. Jadi kita oleh mana nih orang yang putrinya Nabi di bawahnya. Berarti foto keplok ya. Sing jawab semula. Jawab semula. Mereka mau adomir. Apa memang kanat bintuhu tahta. Ya, mangkanat bintuhu tahta. Terus empuk. Nak sing perwali man iku wong kanat kang ana sapa bintu putrane Kanjeng Nabi, putrine Kanjeng Nabi tak tahu ana ing sore man sapa. Ali, nah sing ini, man iku wong kanan kang ana sapa bintu anak iman, iku tak tahu misore Nabi, sapa? Abu Bakar, kok Aisyah. Foto keplok semula, tak domir. Soale mau nang ngene Fadilah, pokoknya Nabi itu ora pantes iso siji. Atau si itu ora pantes karo Kanjeng. Pokoknya maknane Nabi itu ora Tuhan. Angel teman, nasi beku ya angel nerang. Oh ya ambek kan. Coba wong alim di murid ra paham. Tapi ke di murid paham terus lama ya coba. Satu ora paham cara aku selalu. Saya kira yakin, sama apa nih dia bertok. Aslinya paham, yakin. Tahu di mungkin, Rotun di kali ini, itu orang. Bama yang bagi terus indua ilah dikremis. Indua orang ana utawi apa sing digawa Kanjeng Nabi. Tapi kese ora ana apa lagi perkara atakan sapa Muhammad di Islam orang itu ilah dikremis kecuali peringatan. Itu nasihat. Enggak ada yang dibawa Nabi kecuali hanya berupa nasihat. Mana ora sihir, memang Quran benar-benar nasihat. Wa Quran dan Quran muslimin yang jelas. Muslimin dikasihkan jelas. Nolil ahkam di barang protokol hukum wa berilah dan yang ahkam. Liung diro. Kira kita apa? Liung diro nama itu. Mengenai kajian motor sabta malah kadang lali kira ahli. Liung diro. Apa lain kena yasinan? Wa ma yang bagilah in huwa ila tiku wa Qur'anu. Liung diro atau liung diro. Liung diro supaya ngekei peringatan apa Quran. Atau ngekei peringatan sama Kanjeng Nabi. Bilia iklan ya wa ta'ilan. Ngekei peringatan bihi lan Quran. Berarti yung zira supaya ngekei peringatan sapa Rasulullah bihi kelawan Quran. Nah ditung zira supaya ngekei peringatan sira Muhammad bihi kelawan Quran. Ya, jadi nak ditung zira berarti lil khitab. Nah iya berarti mudzakkar napa? Oh tapi domire padha-padha Kanjeng. Kowe ngekei peringatan man ing wong kana kang ana sapa manuk hayyan iku urip. Maksud urip iki kok mikir mau. Nak hati wong urip ku roh, hati wong mati roh. Berarti wong sing ora kebenaran hakikate mati. Nek ora kebenaran hakikate urip, pinter ron. Ya hati wong urip iku
Roh. Hati wong mati. Ora roh. Lah wong kafir ora roh kebenaran, berarti mati. Mulane kadang wong kafir bisa ana pangeran wal mauta, wong mati. Tapi hati urip. Roh, wong Islam roh kebenaran, berarti wong Islam urip. Berarti mulai sing gelem nampa peringatan sing urip. Kuwi jenenge liung zira mangkana hayyan. Manane hayyan iku urip. Manane urip ku yakin iku tegese iso angen-angen sapa man, maing perkara yo khotabu kang den kitopo sapa wong di Islam. Lawagum utemang kana hayyan iku almu waya hikko lan dadi nyata apa kau nutita adab ada di dalam soal al-kafirin. Mergo warum de al-kafirun kalmayitin kaya dene wong mati. Mergo ora kenal pangerane. Mergo mau hati wong urip, roh. Hati wong mati. Roh. Lah saiki nek ora roh langit bumi wis diarani mati apa meneh ora roh pangeran. Ndak sing super penting. Malah dulute mati. Warum de al-kafirun kalmayitin kaya dene wong mati. Manane layak iku nang kecerai sangen-angen ora sapa al-kafirun maing perkara yo kota guna kang dadi tapi sapa kafirun